warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Anak soleh-solehah, setiap kita awali pembelajaran, kita mulai dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah kita awali dengan membaca doa bersama. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar tema 6 atau tema 1F ya. Nah, tema kita hari ini, tema 6, yaitu adalah lingkungan bersih, sehat, dan asri. Ya, yang mana kita akan masuk ke subtema pertama. Lihat di buku 1F-nya ya. Nah, di subtema pertama kita akan belajar tentang lingkungan rumah. Tema pertama, apa saja sih materinya yang akan kita pelajari? Ya, yaitu pada subtema pertama, lingkungan rumah, yaitu adalah bekerja sama ya, ataupun bentuk kerjasama di rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke kerjasama di rumah, kita harus mengenal dulu itu yang namanya rumah kita dulu ya. Nah, coba bisa anak-anak buka di buku paketnya di halaman 4. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar macam-macam ruang yang ada di rumah ya. Nah, seperti gambar pertama ya, yaitu adalah ruang tamu. Ya, jadi di setiap rumah pasti ada ruang tamu. Biasanya letak ruang tamu itu ada di depan ya, di depan dalam rumah ya. Nah, fungsinya untuk apa sih ruang tamu itu? Ya, fungsinya ruang tamu adalah untuk menerima tamu ya. Jadi kalau ada tamu datang, tempatnya adalah di ruang tamu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ruang makan ya. Nah, ruang makan, biasanya ruang makan itu ada di dekat ruang keluarga ya. Nah, di sini ruang makan itu fungsinya adalah untuk orang rumah makan di sana ya, melakukan kegiatan ya. Nah, menyiapkan makanan, makan bersama ya, itu adalah ruang makan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gudang ya. Nah, gudang ini biasanya tempat ini fungsinya untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Biasanya barang yang sudah tidak terpakai itu disimpan di gudang ya. Yang sudah lama, yang sudah lusuh, yang sudah rusak ya. Nah, maka biasanya disimpan di gambar keempat adalah kamar tidur ya. Nah, kamar tidur itu adalah kamar untuk istirahat ya. Kita tidur ya, kita istirahat setelah kita seharian lelah, setelah kita seharian capek. Nah, jadi tempat tidur itu adalah tempat untuk beristirahat ya, nanti tidur atau misalkan belajar ya. Nah, jadi itu fungsi dari kamar tidur. Selanjutnya di dalam rumah juga ada dapur ya. Biasanya dapur itu berada di belakang rumah atau di dekat ruang keluarga ya. Nah, dapur itu fungsinya adalah untuk memasak, mencuci piring ya. Nah, itu adalah fungsi dari dapur. Kemudian yang keenam ada kamar mandi. Iya, betul sekali. Kamar mandi. Ya, kamar mandi itu ya fungsinya adalah untuk kita mandi, gosok gigi, ya, mencuci pakaian, ya. Nah, itu adalah fungsi dari kamar mandi. Nah, anak-anak, ini adalah ruangan yang ada di rumah.
ya. Nah, pastinya setiap rumah ya, termasuk rumah kita, ada ruangan-ruangan ini ya, ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, ada gudang, kemudian juga ada kamar tidur ya, kemudian juga ada dapur dan juga ada kamar mandi, dan semua ruangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Tadi kalian sudah mengenalkan rumah kita ya, rumah kita masing-masing. Setiap rumah ada ruangannya. Nah, setiap ruangan itu sudah pasti harus kita jaga kebersihannya ya, baik itu kamar mandi, kamar tidur ya, dapur ya, sekalipun itu gudang ya, harus kita jaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke tempat tersebut, ke ruangan tersebut merasa nyaman, enak ya. Nah, itu jadi setiap ruangan harus kita jaga kebersihannya. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama ya, bukan tanggung jawab ibu saja ya. Ah, biar ibu aja yang membersihkannya. Tidak ya, tidak seperti itu anak-anak ya. Nah, itu adalah tanggung jawab bersama ya. Setiap orang yang ada di rumah berarti bertanggung jawab atas kebersihannya ya, termasuk kalian ya, anak-anak ya, kakak, adik, orang tua ya, ayah dan bunda ya, semuanya bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya ya. Jadi anak-anak kalau misalkan melihat misalkan ruang tamunya kotor, berarti jangan dibiarkan saja. Anak-anak juga harus bertanggung jawab menjaga kebersihannya. Kalau misalkan lantainya kotor, berarti disapu dan dipel ya. Nah, jadi kebersihan di rumah itu merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Nah, jadi tadi sudah Ibu katakan kalau misalkan menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, dan juga menjaga kebersihan itu termasuk salah satunya adalah kerjasama ya, kerjasama ya. Misalkan ayah mengelap kaca ya, bunda menyapu dan mengepel ya, anak-anak membantu ya. Nah, itu adalah bentuk kerjasama ya, salah satunya bentuk kerjasama. Jadi menjaga kebersihan itu merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama di rumah ya. Nah, jadi anak-anak harus menjaga kebersihan ya. Tidak hanya ayah dan bunda, tapi anak-anak juga harus menjaga kebersihan di rumah ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya untuk tugas selanjutnya itu ada di halaman 5 ya, buku paket. Tadi sudah mana Ibu jelaskan, setiap ruangan di rumah itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada keterangan ya, di sini ada keterangan. Ya, di sini ada ruang untuk menerima tamu. Contohnya, berarti mana ruang untuk menerima tamu? Ya, nah ini sudah diberikan contoh, sudah ditarik garis ke sini. Ya, nah jadi anak-anak tinggal cari sisanya. Ya, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Anak-anak cari sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ditarik garis dengan gambar yang sesuai dengan keterangannya. Ya, nah itu adalah untuk tugas PPKN hari ini. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran PPKN hari ini. Jadi kesimpulannya adalah aturan saat di rumah itu diantaranya adalah bekerja sama, ya. Nah, salah satunya yang termasuk kerjasama di rumah adalah menjaga kebersihan rumah, ya. Nah, kemudian juga kalian mengenal setiap ruang di dalam rumah, ya. Nah, setiap ruang di dalam rumah itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, itu dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.